Mungkin ya pertimbangannya saya tidak tahu juga, tapi ya kami yang kami ini yang informal sangat mengharapkan juga ikut seperti itu, ikut sistem itu. Karena kan kami misalkan kami pengen pindah majikan itu kan bisa lebih mudah gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Yala, sugul sayara. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Ali 80 dan ini adalah podcast dari jauh. Untuk teman-teman, untuk tambahan info aja kepada teman-teman ya. Jadi podcast ini saya hanya mengungkapkan opini saya. Opini itu adalah pendapat saya pribadi soal ya apa saja. Jadi apa saja yang menurut saya komentari ya. Teman-teman boleh setuju ataupun boleh juga tidak setuju, itu hak teman-teman. Dan tapi yang pasti bahwa ini adalah opini atau pendapat saya pribadi tentang apa saja. Jadi temanya apa saja. Nah, ya bisa saja tema tentang TKI, TKW, atau bisa saja tentang keadaan terkini atau keadaan negara kita atau apa saja pokoknya. Dan ya ini pokoknya tempat saya untuk mengungkapkan opini saya. Jadi khususnya ya soal-soal tentang TKI atau TKW informal. Seperti saya kan TKI informal, jadi saya mungkin ada pengalaman yang mungkin saya diungkapkan seperti itu, atau ya punya pendapat atau pendapat pribadi saya. Dan ya mungkin teman-teman tidak setuju atau orang lain tidak setuju, itu terserah Anda semuanya. Tapi yang pasti saya mau mengungkapkan opini atau pendapat saya pribadi. Nah, kali ini saya akan membahas tema betapa tidak beruntungnya TKW atau TKI informal. Jadi ini kan saya buat tema ini karena sebelumnya itu bulan Oktober kemarin, istilahnya kira-kira tanggal 27 kemarin, 27 Oktober itu ada berita bahwa Arab Saudi akan meniadakan sistem kafalah. Jadi sistem kafil akan ditiadakan seperti itu. Nah kan otomatis kan sebagai saya kan seneng ya. Sebagai TKI informal kan seneng kita punya, maksudnya kalau tidak ada sistem kafil kan kita punya negosiasi yang lebih kuat, punya negosiasi itu apa? Ya pokoknya punya daya yang lebih kuat lah, punya yang lebih kuat karena menurut beritanya itu kan hanya berdasarkan kontrak saja. Jadi kalau kontrak habis kita bebas gatal saya. Kita bebas memilih majikan baru. Nah, tetapi sayangnya lagi-lagi itu kita sudah pada posisi yang mungkin ya kita TK informal itu berada golongan yang paling bawah mungkin ya. Karena sudah paling bawah, tidak diuntungkan juga dengan sistem ketenaga kerjaan juga di negara kita juga ya tidak, kurang beruntung juga ya. Maksudnya kurang beruntung itu ya betapa kita itu ada aja yang tidak menguntungkan kita, mau itu sistem keberangkatan atau bagaimana informasi itu, karena memang ya kita itu asalnya dari desa dan mungkin pendidikannya kurang. Jadi informasi yang datang kepada kita itu mungkin dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan mereka. Jadi ya saya tidak sebutkan siapa mereka ya, tapi ya seperti itulah yang saya rasakan seperti itu. Mungkin juga teman-teman merasakan seperti itu ya. Kembali ke tadi ya, ke Saudi sendiri akan meniadakan sistem sponsorship atau kafil. Tetapi kemudian ada berita lagi itu tanggal 5 November. Jadi 5 November. Nah, sistem itu dikecualikan. Jadi yang tidak ikut sistem itu ada 5, yaitu domestic worker, terus driver, terus haris atau penjaga rumah, terus penggembala kambing, terus petani, kerja di pertanian itu. Nah,
kebanyakan kan teman-teman kita TKW TKI Indonesia itu kan kebanyakan di domestik ya, di kerja di rumah jadi pembantu rumah tangga atau jadi supir seperti saya ini supir rumah. Tentu kalau yang majikannya baik dia betah nggak masalah gitu. Tetapi kebanyakan ada ketidakcocokan gitu ya, ketidakcocokan ya ada aja ketidakcocokan. Nah itu yang seharusnya ya gimana, pertama ada berita akan tiadakan sistem kafil, kemudian ada berita lagi 5 yang dikecualikan. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Saya tidak tahu dan mungkin ya pertimbangannya saya tidak tahu juga. Tapi ya kami kami ini yang informal sangat mengharapkan juga ikut seperti itu, ikut sistem itu. Karena kan misalkan kami pengen pindah majikan seperti itu kan bisa lebih mudah gitu ya. Jadi ya kalau misalkan tidak cocok dengan majikan kita pindah majikan, habis kontrak seperti itu kan. Kita tuh nilai tawarnya rendah karena ya memang seperti itu. Nah, berbicara tadi ya nggak usah di Saudi sendiri lah. Kita itu ya sebagai orang kecil, orang paling bawah, golongan paling bawah lah. Istilahnya golongan paling bawah ya. Maksudnya ini bukan golongan-golongan jenis-jenis manusia, bukan seperti itu. Ini tuh kita kan di klasternya kan paling bawah gitu kan. Informal kan tidak butuh skill, terus tidak butuh ijazah pokoknya tidak terlalu butuh itu ya. Yang penting dia mau kerja saja. Misalkan dia jadi asisten rumah tangga atau ya supir rumah itu. Nah, karena dia paling rendah mungkin perhatiannya kurang gitu. Akibatnya kan banyak yang banyak yang informasi-informasi yang kita tidak bisa menjangkaunya. Kemudian informasi itu dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan dengan manfaat itu kemudian dia bisa memperoleh keuntungan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya sistem ditutup ke Timur Tengah oleh Indonesia kan ditutup. Nah itu kan akhirnya juga karena di Indonesia sendiri juga pekerjaannya kurang, jadi sebenarnya bukannya kurang ya pekerjaan, cuman gajinya nggak mencukupi itu kan. Bagaimana misalnya kalau di tempat saya Jawa Tengah itu UMR-nya cuma 1 juta berapa, 1.900.000 atau berapa. Bagaimana bisa beli rumah, bagaimana bisa, saya tidak tahu itu bagaimana ngitungnya ya. Jadi rumah sudah mahal sekali. Tentu ya kalau punya anak istri ya udah nggak cukup kan. Nah, makanya satu-satunya jalan ya kita harus mencari peluang ke negara lain. Sedangkan ke negara lain kita juga prosesnya juga tidak mudah. Kadang juga dipersulit gitu. Akhirnya ditambah lagi dengan penutupan pengiriman ke khususnya Timur Tengah ke Arab Saudi. Makanya banyak yang ilegal itu dia datangnya dengan visa apa saja lah selain visa kerja, dia bisa bisa visa kunjung atau apa seperti itu. Makanya akhirnya banyak yang datang secara ilegal. Itu pun digagalkan juga di bandara. Itu juga saya juga mikir gini, maksudnya kalau mau sidak itu harusnya dari dulu juga banyak itu. Kenapa pas kemarin bulan kemarin itu digagalkan di bandara, mau diterbangkan kemana itu, ke Dubai atau kemana kan. Kenapa nggak dari kemarin, padahal yang ya kita tahu lah ya yang visa. Kalau Anda perhatikan di grup-grup Facebook BMI atau BMI maksudnya BMI di Saudi ya, BMI SA itu Anda lihat banyak tuh yang ngomong dia visanya visa kunjung, kemudian dibuatkan iqomah seperti itu, banyak di Facebook juga banyak. Itu artinya kan kemarin juga banyak yang dikirim lewat jalur-jalur seperti itu. Nah, terus kenapa masih ditutup aja gitu? Masih ditutup aja, kenapa nggak dibuat resmi saja, dibuka saja? Kan negara kita juga sekarang sedang minus ekonominya, butuh devisa kan? Sekarang Anda butuh devisa, tetapi orang mau bekerja ke luar negeri tidak boleh. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Padahal orang yang ditangkap itu di bandara, digagalkan terbang itu ya maksudnya.
itu kan juga dia nanti akan ke luar negeri bekerja, kemudian mengirim devisa ke Indonesia juga kan, mengirim uangnya ke Indonesia kan, dan itu kan menambah devisa kan. Coba bayangkan dengan koruptor. Koruptor itu dia koruptor yang elit-elit ya. Dia kan malah buang-buang devisa kan. Dia beli tas buat istrinya yang luar negeri, merek-merek terkenal itu yang mahal-mahal itu. Bayangkan miliaran tasnya misalkan itu. Ya kan kami yang tenaga informal ini ya mungkin recehan dibanding mungkin bagi Anda recehan, tetapi kan kalau dikumpulkan jumlah orang yang bekerja kan banyak juga kan. Misalkan ada 1 juta orang gitu yang kerja informal gitu. Kalikan saja kalau per bulannya dia kirim berapa juta, kalikan 1 juta aja itu udah banyak sekali. Dan itu juga sudah diakui juga pengiriman uang remitansi ke Indonesia juga tahun kemarin juga sudah lumayan banyak ya. Nah maksud saya ini kenapa ya kenapa sih nggak dibolehkan saja dibuka, tapi ya harus dirubah sistemnya, jangan seperti kemarin-kemarin gitu kan. Kenapa nggak kan sama saja kan, kalau orang sudah ke luar negeri juga Anda juga kali-wali itu ya terserah situ kan, situ mau kerja ke luar negeri, mau selamat mau enggak ya terserah situ. Ibaratnya seperti itu kan, misalkan karena ya bagaimanapun ya, walaupun dibuatkan sistem seperti apa juga pada intinya itu kan kita yang menjalani di luar negeri, jadi apapun itu ya harusnya resiko. Makanya diperbaiki ini harusnya sebelum berangkat itu Anda sebagai pemerintah atau negara itu harus ngasih tahu resikonya ini seperti itu. Kalau Anda tidak punya ini seperti itu, mungkin kemarin sudah tapi kurang bergaung ya. Di fair-fairan saja. Jadi kalau negara ini Anda resiko seperti ini, gajinya mungkin segini, Anda tidak dapat mungkin gaji yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa nggak dikirim aja? Kan ya daripada di negara sendiri nanti malah sengsara kan. Ibaratnya nanti ini Anda pelihara kucing kemudian Anda kurung, kemudian nggak dikasih makan, itu bagaimana rasanya? Bukankah berdosa ya nggak? Ya kan? Nah terus bagaimana dengan yang Anda gagalkan kemarin, yang Anda grebek, Anda sidak di bandara kemarin, yang mau terbang ke mana nggak tahu, kalau nggak salah ke Dubai ya, ada 100-an itu ya, ke Dubai kalau nggak salah itu. Bagaimana perasaan dia, padahal dia sudah mempersiapkan, dia mau bekerja, dia sudah siap dengan resikonya, dia sudah tahu kalau dia ilegal, dia sudah mempersiapkan seperti itu ya. Nah ya kalau dipikir-pikir ya, kalau mungkin dia nanti kan ada masalah ini ada kan, ya tentu ya itu kan tugas negara ya, kalau Anda tidak mampu menjalankan tugas ya gimana caranya gitu, maksudnya gimana caranya Anda mampu gitu kan ya. Nanti kan itu juga hak setiap orang juga kan, untuk dia bisa memperbaiki kehidupannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu ya. Kalau misalkan ini negara Anda atau Anda yang misalkan ini pemerintah ya, negaranya sudah makmur, Indonesia sudah makmur, nggak mungkin kami rakyat ini mau jadi tenaga informal kok. Kalau misalkan di negara sendiri kita dihargai dengan gaji yang lumayan gitu, kemudahan ya nggak mungkin kami mau menjadi tenaga informal. Itu kan logikanya seperti itu. Dan ya mungkin tidak tahu kenapa serumit ini negara kita itu, kenapa nggak simple saja kan. Kalau dibanding negara lain ya mungkin ya berbeda, yang nggak tahu, mungkin ada, kalau negara lain mungkin ada politiknya juga. Kenapa Indonesia juga nggak memerankan politiknya juga kan suatu negara itu kan bisa mendapatkan penghasilan dari negara lain itu kan. Ada yang kirim memproduksi barang, misalkan kalau Cina itu kan produksi HP, produksi semuanya kemudian diekspor ke Indonesia, kemudian dijual di Indonesia, duitnya ke Cina itu misalkan seperti itu ya.
Nah kalau Indonesia mungkin bisanya manusia ya manusia, seperti Filipina itu juga mengekspor manusia kan, manusia kemana seluruh dunia juga ada, dia makanya di mana-mana ada. Dan mereka tahu bahwa ya di mereka, di negara mereka tidak bisa, sumber daya alamnya tidak ada, mungkin ya kelebihan lainnya tidak ada, bisanya ada sumber daya manusia ya itu yang diberdayakan kan. Kalau misalkan India juga seperti itu, India kalau di Saudi itu India itu ada yang pekerjanya ya pekerja, kemudian ada yang buka toko, hampir semuanya yang buka toko itu orang India, atau mungkin Pakistan kebanyakan bekerja di bangunan, di proyek itu, atau di pekerja harian tuh di sini di jalan-jalan tuh orang Pakistan. Itu kan dia menempatkan di Saudi, jadi dia ada peluang-peluang di situ ditempatkan itu. Kenapa Indonesia nggak ngambil kesempatan seperti itu ya? Kan diperbanyak orang Indonesia di Saudi, nanti di Saudi mereka akan berusaha, mereka akan membuat klaster atau kelompok, maksudnya dalam hal ekonomi ya, misalkan dia akan membuat toko seperti itu, buka toko, ya bukan toko Indonesia ya, kalau India itu kan tokonya juga toko umum gitu, maksudnya umum untuk melayani orang Arab, jadi barang-barangnya orang Arab. Kalau kebanyakan kita itu toko Indonesia hanya barang-barang Indonesia, makanya kemarin banyak yang tutup seperti itu karena tidak bisa tidak bisa beradaptasi ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Ini hanya opini saya ya. Tapi ya nggak tahu lah kedepannya bagaimana. Tapi ya itu tadi yang saya bicarakan kan, kita sebagai TKI informal ini kan rasanya itu kok kurang beruntung terus dari zaman nggak tahu, dari dulu sampai sekarang. Kita itu yang dibesar-besarkan hanya kalau ada korban itu ya, ada korban. Ya padahal kan di Indonesia juga tiap hari orang mati juga kan, dibunuh kan. Ya padahal korbannya juga cuman beberapa orang. Ya maksud saya ya tetap saja kita harus meminta keadilan, bukan meremehkan ya. Tetapi kan juga tidak boleh menutup bahwa ada memang kebutuhan dari kebutuhan SDM itu kan kita bisa penuhi, karena di Indonesia sendiri kan pemerintah juga tidak bisa membuat lapangan pekerjaan juga. Kalau ada lapangan pekerjaan kan juga gajinya juga tidak sesuai dengan kebutuhan kan ya, hanya beberapa persen saja yang mungkin penghasilannya lebih baik ya. Tapi kalau kebanyakan UMR tuh berapa, UMR itu hanya untuk karyawan yang jomblo ya, kalau yang keluarga ya nggak mungkin cukup. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, opini saya hari ini di podcast dari jauh. Dan ya mungkin di lain waktu saya akan ambil tema-tema yang lainnya, dan ya buat podcast lagi. Kalau ada tema-tema yang menurut saya akan saya ungkapkan, ya nanti saya ungkapkan di podcast selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.